Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Riana Cipangestu, NIM 2019-04015, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Engineering Indorama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya dari mata kuliah Pemrograman Web 2 Bahasa PHP yang diampu oleh Bapak Muhammad Nugraha. Langsung saja, di sini saya akan mengimplementasikannya, yaitu dari hasil proyek saya. Di sini saya membuat sebuah sistem informasi penitipan hewan pada pet shop by Rep. Di sini, pada saat user atau admin, karena pet shop ini hanya diakses oleh admin, maka admin terlebih dahulu harus login. Dimana jika saat login username dan password tidak terdaftar, maka akan menampilkan yang namanya pesan error atau data yang Anda masukkan tidak cocok. Nah, jika username dan password yang diinputkan benar atau sudah terdaftar pada sistem, maka akan langsung masuk ke dalam dashboard atau masuk ke dalam sistem informasi penitipan hewan ini. Yaitu yang pertama di sini ada halaman dashboard, di mana itu ada keterangan dari pet shop ini. Nah, lalu yang kedua, jika user yang telah terdaftar, maka akan tampil profilnya di sini. User di sini hanya diperuntukkan untuk admin saja, dan lalu user di sini bisa melihat profilnya, yaitu dari nama, username, dan level usernya, yaitu berupa admin. Yang kedua, di sini ada tabel data user, di mana di sini merupakan kumpulan data-data dari user untuk diperuntukkan untuk login. Di sini data user memiliki username, nama lengkap, password, dan juga level usernya. Di sini kita bisa menambahkan yang pertama username. Misalkan kita inputkan username-nya, nama lengkapnya, lalu kita masukkan passwordnya. Di sini pada from level user hanya diperuntukkan admin saja, karena level user di sini hanya admin saja, yaitu lalu kita klik tambah user, maka otomatis akan menambah di database data user. Nah, di sini kita dapat mengedit maupun menghapus. Jika kita mengedit, misalkan kita akan mengedit atau mengubah passwordnya, kita di sini bisa mengubah, tetapi untuk ID usernya tidak bisa diubah karena di sini merupakan primary key dari tabel data user. Di sini kita bisa mengubah passwordnya, misalkan kita rubah, dan juga ingin mengubah username kita bisa. Lalu kita klik update user. Nah, untuk di sini juga ada yang namanya delete. Di sini kita bisa mendelete, yaitu dari tabel data user ini kita delete usernya. Misalkan di sini langsung ada keterangan apakah Anda ingin delete user. Jika klik kita oke, maka di sini akan terhapus user yang kedua tadi. Lalu di sini ada fitur search, di mana kita bisa mencari user jika pada database tabel data user ini banyak. Nah, lalu yang kedua ada data customer. Di data customer ini yaitu merupakan data-data yang ada pada customer penitipan hewan ini, di mana data customer ini yang nantinya akan berelasi pada data hewan dan juga data transaksi. Di sini kita dapat menambahkan customer jika ada customer yang akan melakukan jasa penitipan. Misalkan kita masukkan
Di sini kita bisa langsung klik tanggal, misalkan Nah, untuk jenis kelamin di sini kita hanya bisa menselect salah satu, laki-laki ataupun perempuan. Untuk alamat kita bisa inputkan alamatnya dengan nomor teleponnya. Nah, jika tidak jadi atau tidak akan menambahkan data customer, bisa klik cancel. Jika akan menambahkan, kita klik tambah data customer. Nah, di sini menambah data customer kedua. Di sini juga kita bisa mengedit atau mendelete. Nah, jika kita akan mengedit, maka kita klik edit atau mengubahnya. Nah, di sini sama, ID customer ini tidak bisa diubah. Yang bisa diubah hanya nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Sama dengan data user juga tidak bisa pada ID-nya. Misalkan di sini kita akan mengubah alamatnya. Maka kita klik update customer. Jika tidak akan mengubah datanya, maka kita bisa mengklik cancel. Di sini kita akan mengubah, yaitu kita klik update customer. Nah, di sini pada alamat ini berubah menjadi Purwakarta yang sebelumnya menjadi Hong Kong. Kita di sini juga mempunyai fitur search. Misalkan kita di sini akan mencari customer dengan nama Bright. Nah, maka di sini akan muncul nama Bright. Lalu di sini juga kita bisa mendelete. Misalkan kita akan mendelete customer dari Rian. Maka di sini akan muncul pernyataan apakah Anda yakin mendelete user. Maka kita klik OK. Nah, nama customer Rian pun tidak ada. Lalu yang ketiga, di sini ada halaman data hewan. Di mana data hewan ini yaitu kumpulan data hewan yang akan dititipkan oleh pemiliknya. Di sini pada tabel data hewan ada ID-nya, nama hewan, jenis, umur, ciri-ciri, nama pemilik, jenis kelamin, dan juga action di sini bisa diedit, delete, dan juga ditambahkan. Nah, di sini kita akan menambahkan data hewan yang pertama. Nah, di dalam data hewan ini kita isikan misalkan namanya Giant, jenisnya misalkan anjing, misalkan umurnya 1 tahun, dengan ciri-ciri misalkan kita Bulldog. Nah, pada nama pemilik ini kita berelasi dengan data customer, di mana pada data customer hanya ada customer Bright. Kita bisa memilih Bright, yaitu hewan dari pemilik hewan dari hewan Giant. Jenis kelaminnya di sini untuk hewan bisa dipilih jantan ataupun betina. Jika tidak akan menambah data, kita klik cancel. Jika akan menambahkan data, maka klik tambah hewan. Nah, di sini akan menambah data hewan Giant dengan jenis anjing, umur 1 tahun, ciri-ciri Bulldog, nama pemilik Bright Pasirawit, jenis kelamin jantan. Untuk di sini juga bisa diedit maupun di-delete. Misalkan kita akan mengedit dari nama hewan Falco. Misalkan Falco ini memiliki umur ternyata hanya 1,5 tahun. Maka kita bisa mengubahnya. Kita update. Jika tidak ingin mengupdate, maka kita klik cancel. Jika akan mengupdate, maka kita klik update. Nah, di sini umur dari nama hewan Falco telah terupdate.
Di sini juga kita bisa mendelete data hewan, kita delete. Nah, jika akan mendelete maka akan ada pernyataan apakah Anda yakin akan mendelete atau menghapus data hewan. Jika tidak, kita bisa mengklik batal. Jika ya, kita bisa mengklik OK. Kita delete. Di sini nama hewan dari Giant tadi telah terhapus, dan di sini juga ada fitur search. Di mana fitur search ini yaitu untuk mencari data hewan. Karena yang kita cari yaitu jenis hewannya anjing, di sini tidak ada, maka di sini akan muncul yang namanya tidak ditemukannya data tersebut. Jika benar, maka akan ada datanya, yaitu ini, Falco. Lalu selanjutnya di sini ada data transaksi, yaitu pada halaman data transaksi ini yaitu merupakan transaksi yang dilakukan oleh customer. Di sini pada data transaksi kita dapat menambahkan transaksi. Di sini kita akan menambahkan transaksi yang dilakukan oleh customer. Misalkan di sini nama hewan. Nah, pada nama hewan di sini kita akan menselect data hewan yang ada pada data hewan. Sebelumnya telah diinputkan pada data hewan yaitu Falco dan Kean. Misalkan kita akan mentransaksikan nama hewannya yaitu Kean, karena pada data hewan terdapat nama Kean. Lalu nama pelanggan. Nah, nama pelanggan ini yaitu pada data customer atau nama pemilik hewannya, yaitu kita di sini memilih Win Metawin karena pada nama hewan nama pemiliknya Win Metawin. Nah, tanggal penitipannya kita bisa menginputkan yaitu tanggal penitipan pertamanya yaitu pada tanggal 10 Agustus 2021, yaitu tanggal pengembaliannya. Dia akan menitipkan hewan tersebut selama 5 hari, yaitu berarti check outnya pada tanggal 14 Agustus. Nah, lama penitipannya yaitu selama 5 hari. Nah, harga per harinya itu kalau anjing misalkan 30.000. Maka total biaya yang kita inputkan menjadi 150.000. Nah, jika kita akan menambahkan data transaksi ini, yaitu kita klik tambah. Jika tidak, kita dapat mengcancelnya, yaitu kita akan menambahkan data transaksi ini. Nah, di dalam data transaksi ini kita juga dapat men-search data yang ada pada data transaksi. Kita misalkan akan mencari data yang namanya nama hewannya Kean. Nah, maka akan muncul di sini hasil pencarian kita, yaitu nama hewannya Kean. Di sini juga kita dapat menghapus ataupun mendelete. Misalkan di sini kita akan mengedit dari data hewan yang namanya Falco. Nah, di sini kita bisa mengedit nama hewan, pelanggan, penitipan, tanggal pengembalian, lama penitipan, harga per hari, dan juga total biayanya. Misal dia menjadi lama penitipannya itu selama 4 hari. Maka di sini kita bisa mengubahnya. Dan kita harus mengubah juga total dari biayanya, yaitu menjadi 100.000. Dikarenakan harga per harinya 25.000, lama penitipannya 4 hari, jadi sehingga menjadi 100.000. Lalu jika kita akan mengupdate, kita dapat mengklik update transaksi. Jika tidak, kita dapat mengcancelnya. Kita update transaksi ini. Nah, lalu di sini berubah, yang tadinya totalnya 75.000 menjadi 100.000. Di sini pun kita dapat mendelete data transaksi ini jika transaksinya telah selesai. Lalu kita di sini akan mencoba untuk mendelete, yaitu pada ID antrian nomor 2. Nah, di sini data transaksi ini telah dihapus. Di sini pun pada setiap
halaman data customer, data hewan, dan data transaksi, kita dapat mencetak berupa dokumen yaitu Excel, PDF, dan juga kita dapat mengeprintnya secara langsung. Semisalkan di sini kita akan mengunduh dari file PDF yang ada pada data transaksi. Nah, maka kita dapat menyimpannya menjadi file PDF. Lalu kita klik save, itu untuk mengunduhnya. Nah, di sini telah terunduh yaitu data transaksi dari pet shop ini. Nah, ini merupakan laporan dari tabel data transaksi pet shop Bayrep ini. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil proyek UAS saya, yaitu berupa aplikasi jasa penitipan hewan pet shop Bayrep berbasis web ini, yaitu menggunakan bahasa PHP. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.